Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kami untuk keluarga besar SDMC dan guru kami Pak Profesor Dr. Ismail yang terhormat yang sudah menemani 5 kawan kita. Dari cara duduknya kayaknya ini pembicara-pembicara hebat semua. Dalam waktu 2 jam sebelum kami kembali ke Istana Bogor dan setelah kami bertemu hampir kurang lebih 250 para pembicara di Muara Bungo Jambi kemarin malam dan tadi pagi, saya hari ini bangga bisa bertemu dengan 5 kawan ini. Jadi suara saya nggak perlu di up terlalu high karena kita ngobrol hari ini gitu ya. Jadi kalau bicara tentang skill komunikasi itu dibutuhkan bagi semua orang apapun itu profesinya. Duduknya Anda itu udah berkomunikasi dengan kami walaupun Anda nggak bicara. Sorotan mata Anda udah berkomunikasi dengan kami walaupun Anda nggak bicara dengan lisan. Biasa aja melihatnya gitu ya. Karena kalau kami tulis di belakangnya adalah public speaking, itu banyak yang takut. Anak-anak Universitas Indonesia weekly, 1 minggu sekali, ketika topiknya public speaking mereka takut karena pasti diminta untuk maju ke depan dan bicara di depan publik. Tapi hari ini teman-teman Jasara Harja ini bagaimana ketika dia berkomunikasi dengan lawan bicaranya, walaupun 1 menit Anda bicara di depan customer Anda, itu bisa inspiring others, mempengaruhi orang, menggerakkan orang. Dan SDMC hari ini memberikan space bagi kami bahwasanya ketika Anda keluar ruangan jam 15 nanti, Anda sudah menjadi insan yang ketika bicara itu powerful, inspiring others. Dan customer Anda mengatakan, aku suka banget kalau kau udah bicara. In 1 minute, bicaramu mengesankan banget. Kalau Anda ditanya, mau jadi pembicara yang mengesankan atau memuaskan? Kira-kira jawaban Anda apa? Pasti akan diingat oleh customer Anda. Itu yang akan kita kupas hari ini selama 2 hours, 2 jam ke depan. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ada tulisan menarik di sini. Saya mohon ada yang membaca narasi ini dengan baik. Biasanya teman-teman di sini jago-jago bahasa Inggrisnya kayaknya ya. Kak. Yang ini Kak. Bisa diulangi Kak? Terima kasih. Percaya atau tidak, karakter Anda itu beda-beda dari dari vokal yang Anda keluarkan melalui mikrofon ini. Tadi 1 jam sebelum Anda masuk, kami sudah set mikrofonnya flat, high-nya, low-nya, medium-nya. Kita coba yang satu ini. Tenang berada. Pasti ada bilang, wah kayaknya baca yang ini. Enggak, maksud saya adalah introduce yourself. Thank you. Dari 2 kawan kita yang bicara hari ini, kita bisa ngasih kesimpulan. Ternyata bicara yang mengesankan itu menggunakan 2 senjata. Apa itu? Smile face and smile voice. Bicara sampai tersenyum itu indah banget loh kawan. Secapek-capek kita kerja, tapi ketika customer datang, buang itu semua energi negatif, yang muncul adalah smiling face and smiling voice. Selamat pagi Bapak. Sekalipun Anda lagi banyak masalah hari itu, jangan sampai orang merasakan masalah Anda di situ. Jangan sampai customernya, ini orang pasti lagi masalah. Lautnya pasti lagi banyak masalah. Smile face, smile face. Smile face itu bicara sambil tersenyum berada di situ. Tapi soundnya cakep banget. Tantangan bagi pembicara di siang hari. Apalagi after lunch. Kalau saya nggak bisa bermain cantik dengan Anda, suasana sejuk kayak gini, itu yang akan terjadi, akan banyak peserta yang akan menghenikan cipta. Musiknya kayak gini pula. Tapi hari ini saya bermain dengan enzim 5 orang kawan ini. Apakah Anda di zona otak kanan atau otak kiri
Atau limbik kanan Anda yang powerful, atau sebaliknya limbik kiri? Dari mana kami bisa merasakan itu? Style of communication, gaya komunikasi seorang itu akan sesuai dengan mesin kecerdasan otaknya. Otak kanankah dia yang bicara, atau otak kiri? Tuhan itu menciptakan kita berpasang-pasangan. Anda akan menghadapi karakter. Customer Anda itu nggak mungkin sama. Percaya nggak? Karakter customer Anda, jangankan customer, keluarga Anda pun, itu karakternya tidak mungkin sama. Saya orang otak kanan, istriku otak kiri. Jarang yang karakternya sama. Saya suka ngomong, istriku pendiam. Kalau ditakol baru dia bicara. Tuhan itu maha adil, kawan. Menciptakan Anda 5 kawan yang hari ini digerakkan oleh Sang Maha ini untuk kumpul di sini. Berarti kita harus mengakui kalau Tuhan itu kaya dengan firman-firmannya, Nabi itu kaya dengan sabda, dan manusia harus kaya dengan kata-kata. Dan setiap karakter kita beragam karakternya. Otak kanankah kita atau otak kirikah kita? Limbik kanankah kita atau limbik kirikah kita? Anda bisa bayangkan kalau saya orang otak kanan, istriku juga orang otak kanan. Saya motivator, istriku motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah? Kami saling motivasi satu sama lain. Gue lagi bikin panggung lantai 1, istri lantai 2 gitu kan. Pasti ada lagi bayangkan pasangan. Udah nikah semua kan? Harus di absen dulu ini kayaknya nih. Sebentar. Mbak Vera Istana Bogor standby. Bismillah, kita mulai. Angkat tangan kanannya yang saya sebutkan di sini ya. Ardito Aryo Wibowo. Mana Bapak? Selamat siang. Yang nulis bukan saya, staf kami yang nulis kan. Berikutnya Iyas Rohani. Siap. Thank you. Kayak mau dihipnotis kita hari ini ya. Pasti ada kan, gak nebak kalau akan ada absen kayak gini kan. Anggap aja kita kuliah kawan. Bio Handika. Anda orang yang pertama datang hari ini. Thank you. Berikutnya adalah Bagas Ragil. Anda yang bicara the second speaker today. Dan terakhir adalah mudah-mudahan tidak salah namanya, Nurul Adabina. Selamat siang. Oke. Saya bangga bertemu dengan Anda hari ini dengan karakter Anda yang beragam, dengan nama staf Anda yang beragam. Ada yang di finance, ada yang di underwriting, ada staff business, ada corporate secretary, ada human capital. Semuanya satu frame hari ini. Bahwa Anda harus bisa bicara dan bukan sekedar bicara. BSB, bukan sekedar bicara. Coba katakan BSB artinya? Kalau hanya sekedar bicara, bayi pun bisa bicara. Tapi bisakah Anda bicara dan bicara Anda influence atau mempengaruhi banyak orang? Kita mulai. Segmen pertama adalah ini tulisannya. Brother, silakan dibacakan narasinya. Oke, dan ini narasinya. Silakan. Terima kasih. Sudah menikah Anda? Masih single. Sudah berkeluarga? Single. Single. Single semua ya. Kita doakan setelah ini gak single lagi ya. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Keep on your mind people. Ini sudah di highlight oleh puluhan ribu orang. Terakhir di Kuala Lumpur, Malaysia. Di kampus IIU mereka mengatakan, pacar aku suka banget kalimat itu. Ditulis di meja masing-masing dan mereka mengatakan, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau mendefinisikan apa itu skill komunikasi, apa itu public speaking, semua sudah tahu people. Tapi kalau Anda ditembak innernya, oke, berarti gue harus bicara, bukan sekedar bicara. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Anda diminta oleh owner Anda untuk bicara di depan customer 15 menit. Ingat, setiap detiknya harus berkualitas dan bicara Anda penting banget di situ. Kalau Anda bicaranya asal, pasti customernya akan asal mendengarnya. Hukum alam, brother. Hari ini kami baru landing dari Suta, dari Muara Bungo Jambi, langsung ke sini. Sebelum masuk ke ruangan ini, saya zerokan jiwa raga kami karena saya akan bicara dengan 5 orang-orang hebat ini. Semua permasalahan saya simpan di lobi bawah di B3. Jadi Anda merasakan energi positif kami hari ini, tetap smart ketika Anda bicara. Dan saya akan bertemu dengan orang penting hari ini. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Ini bisa di mana-mana loh Kak. Yang muslim, sholat itu penting, jangan yang penting sholat.
Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Kerja itu penting, brother, jangan yang penting kerja. Pasti banyak yang mencatat. Buat status di WA hari ini, boleh juga nih. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Maka hari ini ketika ada tulisan "Are you ready?" So, you katakan "Yes sir." Show your vocal, up your voice, duduk dengan tegak dan Anda katakan "Yes sir." Satu frame suaranya. Are you ready? Yes, sir. Suara Anda masih ragu-ragu. Yes sir. Are you ready? Yes, sir. Jasara Japutra, are you ready? Yes, sir. Anda sudah mulai bicara dengan smile face, smile voice. Dibandingkan 15 menit yang lalu Anda masih ragu-ragu. Ini acara yang kedua, apa acaranya? Anda masih berpikir. Dan sekarang, yes sir. Next. Ini tulisannya kawan. Semua yang hadir hari ini sudah harus merasakan mikrofon yang saya pegang. Bahwa setiap karakter pembicara itu unik dan tidak mungkin sama. Gaya bicaranya Anda, gaya bicaranya Anda, gaya bicaranya Anda. Dengan dua kawan kita nanti gilirannya belum. Karakternya pasti beragam. Karena apa? Anda masuk ke Jasara Harja bahwa setiap orang itu tajam pada bedanya masing-masing. Ada di antara Anda yang gak suka banget bicara di depan umum. Ada di antara Anda yang paling bete banget kalau besok akan menghadapi customer yang akan marah-marah dengan Anda. Pasti Anda ikutan ke kampus UI, apalagi hanya untuk angkat kedua tangan dan berbayar 750.000 per 15 menit. Cukup di sini, do it now, dan jangan sampai gagal di segmen ini. Mulai. Step. Angkat kedua tangannya Jasara Harja. Siap ya kak ya, ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka, tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda tetap tertutup. Saya tidak butuh vokal Anda di segmen ini, yang saya butuhkan adalah tangan Anda. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup, tutup, buka, 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 tutup, tutup. Banyak yang istighfar di segmen ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari sini nampak, dari tangan Anda saja ada termasuk yang fokus atau unfokus segmen ini. Anda salah, tak ada orang yang tahu kalau kau salah kawan. Hanya kami yang bisa mengcapture dari sini. Tapi ketika segmen kedua after zuhur, anak-anak ini berkumpul lagi. Apa yang mereka lakukan? Applause hypnotic. Public speaking, skill komunikasi identik dengan applause. Anda bicaranya keren, Anda komunikasinya keren, maka your corporate akan memberikan applause kepada Anda. Siap ya kak ya, jangan sampai gagal ya teman-teman. Ketika saya memberikan ungkapan selamat pagi, tepuk tangan Anda sekali kawan. One. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Alhamdulillah aman semua di sini ya. Tidak ada yang di bawah. Ketika Anda dikatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Aman. Dan ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tepuk tangan Anda tidak ada sama sekali. Fokuskah? Latih otak kanan Anda, otak kirimu, dan juga limbik kanan, limbik kirinya. Selamat malam, nggak ada tepuk tangan. Anda salah, maju ke depan dan pegang mikrofonnya kayak. Serasa di jam kuliah saya hari ini. Selamat pagi, selamat siang. Kalau tepuk tangannya pelan berarti suksesnya pelan-pelan brother. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Sebete-bete Anda hari ini, Anda lupa semua dan Anda ingat. Jangan sampai salah hari ini ya Allah. Jangan sampai salah, jangan sampai salah. Anda udah mulai tersenyum lebar, Anda lagi ngantuk loh kak, habis makan siang, tapi udah segmen ini Anda fokus banget. Anda baru 5 orang, kemarin 5.000 orang kak di Banten, fokus banget semuanya. Ada yang Allah Akbar, jangan sampai salah, ada yang otaknya kejemuran juga, jemuran bagaimana ini ya Allah gitu. Anda pasti lagi menunggu malamnya kan dari tadi, karena Anda takut salah. Selamat pagi, selamat siang, pasti Anda menunggu malamnya kan, karena Anda fokus, jangan sampai salah, jangan sampai salah, jangan sampai. That public speaking. Skill komunikasi itu menuju ke satu titik dan kita akan fokus ke customer Anda. Jangan fokus ke yang lain, termasuk fokus ke orang-orang sekitar Anda. Nanti suatu saat Anda akan menikah. Ada punya pasangan, Anda punya buah hati. Ibu rumah tangga ada yang bilang, Pak Happy, punten ya, saya mah nggak butuh public speaking, itu bukan materi saya. Saya nggak ada cita-cita Pak jadi orang teller. Saya nggak ada cita-cita untuk jadi presenter seperti Anda. Saya mah di rumah aja Pak Happy.
Orang ibu rumah tangga butuh public speaking loh Kak. Dia bicara dengan anaknya hanya dengan 3 kata. Nah, sini sayang. Bahasa tubuh dia bicara, mata ibu itu bicara, dia menggunakan kata-kata yang lembut. Nah, sini sayang. Eye contact dengan anaknya. Itu anak TK mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Sampai dia kuliah, sampai selesai, sampai wisuda di S1 UI. Pak Chandra, aku suka banget ibu kalau dipanggil dengan 3 kata itu. Nah, saat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar soal itu? Anda mengatakan, oh iya ini makhluknya yang bicara ya. Itu namanya voice over kawan. And next, kita bergabung dengan teman-teman di Trans TV dan Trans 7. Di Trans TV, malam-malam kita intermezzo dulu ya Kak ya. Ada pasti pernah melihat satu tayangan ini. Kita belajar tentang dunia komunikasi, public speaking, dunia vokal ketika kami mengisi suara di channel yang satu ini. Malam-malam dan Anda pasti pernah mendengar suara ini kawan. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya masuk ke TV One ngomongnya kayak gini kan. TV One memang beda. Malah kuat suara saya gitu. Berarti, oh iya, komunikasi identik dengan vokal. Dan selanjutnya, kalau udah ke Trans TV, pasti ke Trans 7. Anda pasti pernah mendengar satu segmen di Hazanah, betul? Pagi-pagi Anda sebelum berangkat kerja, disuguhkan pagi-pagi dengan satu channel yang satu ini, dan Anda pernah mendengar ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Iya, pernah dengar? Oh iya Pak, pernah dengar ya. Bapak semangat banget. Itu voice over. Namanya apa? Jadi bagian dari skill komunikasi public speaking adalah voice over. And then terakhir, biasanya emak-emak suka banget ketika kami mengisi parenting dan kami simulasikan kalau kami berkiprah sebagai dubber, pengisi suara film, dan kita ngisi suara film di filmnya Mahabharata dan Jodha Akbar. Jujur brother, saya nggak suka film-film ini. Kalau Anda bilang, Pak Epi, kalau nggak suka ngapain Anda terima? Hanya ngomong TV One memang beda. Itu 4 detik loh Kak. TV One memang beda. TV One memang beda. 4 detik. Orang finance yang mengatakan, Mas makasih udah gabung di TV sama-sama Pak. Ini honornya untuk Anda. Saya buka amplopnya. Angkanya 27.500.000. Oh, enak banget kerjaan kayak gini ya. Di situ saya berdoa, ya Allah, saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Ketemu Antv. Episodenya panjang, makanya kita terima. Anda pasti pernah mendengar ketika ada satu karakter perfilman dan muncul suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu enggak? Kalau Anda bilang, Pak Epi, kalau ngadepin customer apa harus kayak gitu ngomongnya? Silahkan terserah Anda gitu ya. Dan ada yang bertanya, Mas, itu suara kayak gitu apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Nggak mungkin kawan. Nggak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Sianan atau takut kasirnya ya. Senang saya, 30 menit pertama Anda udah mulai mencair hari ini ya. Udah mulai fun hari ini. That skill komunikasi. Maka hari ini ada tulisan yang indah banget. Dan ini harus di-keep oleh dua kawan kita. Male voice. Silakan. Good. Ini dia tulisannya kah? Yes. Ember kah? Ember, bukan ember. Oh, lidah Sumatera. Dari mana kak? Dari Padang. Cocok lah kita di sini ya. Silakan. Kau Payakumbu kah? Payakumbu. Pariaman. Silakan Pariaman saatnya bicara. Ember yang sudah terisi penuh jangan sampai bocor karena perusahaan tersebut. Perusahaan yang sudah dipercaya penuh oleh customer jangan sampai mereka pergi karena hal
Terima kasih Pariaman. Saatnya ada bicara, tepuk tangan untuk Pariaman hari ini. Ya. Yes, ember. Jasa Harjadi di balik ember. Air di dalamnya itu adalah seluruh karyawan Jasa Harja dan customer. Kalau ember ini ada yang bocor dikit, maka cepat-cepat harus kita tambal, kawan. Khawatirnya karyawannya tunggu. Happy Chandra dari Tasikmalaya. Kita coba hari ini. Oke. Bisa diulangi Kak? Ada yang terpeleset di situ, iya betul. Siap, tenang Kak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Andalina dari PT Capital PT Jasa Harja. Dari mana asalnya Kak? Dari Jakarta. Oke, terima kasih. Dan Anda katakan pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah Mas Ari. Oke, silakan. Kasihkan mikrofonnya. Introduce yourself. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bowo Wibowo dari PT Oke, thank you Kak. Dan pembicara berikutnya adalah katakan. Oke. Nanti kita evaluasi. Silakan. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Yasro Hadi. Saya anak dari divisi Andara IMTS. Dari mana Kak? Andara IMTS. Your district, daerahnya? Saya berasal dari Jakarta. You? Jakarta. Next speaker. Terima kasih. Next speaker. Silakan Mas. Mulai. Oke, selamat siang. Ini perkenalkan saya Bagas Sagi, asal dari Kota Tegal di PT Jasa Harja Putra, bagian lapor sekretariat Compliance. Thank you. Thank you Kak. Next speaker. Silakan. Insya Allah tidak ada kata ember lagi setelah ini. Oke. Silakan brother. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Dio Mika dari Bisnis Saki PT Jasa Harja Putra dan asal dari Karyawan ATM. Oke, tinggal di Jakarta betul? Oke, disimpan mikrofonnya di sana Mas Bio dan kita lanjut. Introduction dengan elegan, dengan smile face, smile voice, itu enak banget dilihatnya brother. Jadi itu memberikan kesan Anda humble di situ dengan customer Anda, dan itu akan diingat sampai kapan. Berikutnya, ketika Anda tampil di depan customer dan memainkan emosi audien. Hari ini saya memainkan emosi Anda. Sekali Anda tertawa lepas banget. Tapi dalam sekejap ketika saya bicara tentang anak, Anda beda loh tadi. Sorotan mata Anda beda ketika saya mengatakan, nah, sini sayang. Yang Anda ingat siapa? Your mom. Saya memberikan emosi Anda hari itu hanya bicara kita bersama para marketing Toyota di Sunter. Kami capture mereka, kita bawa langsung ke lapangan, ke mall, dia bicara depan customer. Anda tahu apa yang terjadi? 12 tahun mereka menjadi seorang marketer people, baru tahu ternyata gagalnya mereka bicara di depan customer, dan mereka nggak suka banget customernya gara-gara ketika dia bicara, orang marketingnya bicaranya sambil menyimpan tangan di saku. Assalamualaikum, selamat siang. Pak, saya bangga sekali Pak, kami dari Toyota Pak. Maaf saya open ya teleponnya ya. Saya dari Toyota Pak, jadi begini Pak, kami ini kan akan menjual produk. Saya bangga bisa bertemu dengan Anda, ya ada bangga, satu orang nggak bangga melihat Anda, gitu. Apalagi kami di sini usaha. Nanti itu ketika kami capture tidak ada yang lupa tangan di sana ketika bicara, termasuk ketika bicara depan customer. Saya tahu Anda mungkin Anda lebih tahu tentang dunia public speaking, dunia komunikasi. Tapi bisakah Anda keep satu slide ini? Yang kedua, ini dia kawan. Lengan disedekapkan. Kayak gimana coba? Yes. Anda tampil depan customer, ada presentasi depan customer, lengan sedekapkan. Selamat pagi, kami di Jasa Harja Pak Bu. Oh, itu menunjukkan seorang speaker yang apa? Anda bisa menilai nggak? Angkuh. Kalimat yang lain? Arogan. Lebih kasar lagi apa?
Anda nggak bicara apa-apa, Kak. Anda nggak bicara apa-apa, tapi tangan Anda di situ. Mungkin ya, yang bicara cuma Mas Bio. Tapi yang lain sebagai partnernya nggak bicara, coba kayak gini aja. Tapi tangan Anda lagi bicara di situ. Bahasa tubuh itu penting banget, brother. And next. Tangan ditaruhkan di belakang punggung. Kayak gimana? Saya paling seneng banget kalau materi ini sampaikan ke guru-guru. Karena guru paling enak banget kalau mau ujian kayak gini ya. Termasuk kita, kawan. Anda mengemas public speaker, you know that. Anda sudah tahu itu. Tapi tentang kenapa kita sering gagal ya depan customer? Kenapa customer gak nyaman banget kalau kita bicara? Bisa jadi bahasa tubuh kita yang kita langgar. Jangan sekali-kali menangkupkan di belakang punggung. Memainkan tangan tidak wajar. And graphic. Memainkan tangan tidak wajar kayak gimana? Cowok 80% kalau gugup. Cowok. Selamat pagi. Saya bangga hari ini. Nah, sampai customer Anda ikutan juga kayak gitu. Perempuan berhijab contohnya. Kemana tangan? Berhijab. Bicara gitu sampai dia lipat. Maju mundur. Nervous. Atau G20 kemarin. Gak apa ya, saya bisa itu. Tador yang tadi kan di G20 di Bali kemarin. Sampai protokol kami itu kena semprot lah oleh tim dari G20 di Bali. Gara-gara ketika bicara tentang tamu negara, tangan yang menggunung. Tahu menggunung nggak? Selamat datang di negara kami Indonesia. Kalau gini masih mending, Mas. Ini menggunung. Sampaikan ke kawan-kawan Anda di jasa raja tidak ada yang ketika bicara keren-keren vokalmu, kontenmu, tapi ketika tangan menggunung di depan customer itu menutup posisi Anda untuk bersahabat dengan customer Anda. Udah letak aja biasa aja, maksudnya tangannya tidak harus menggunung seperti ini. Dan terakhir adalah graphic. Anda masih ingat apa itu graphic? Graphic itu banyak loh, Kak. Graphic itu selain itu apa kira-kira? Jawab banget ya. Nganu gitu ya. Graphic banyak jadi, tapi bukan berarti setelah ini andaikan nanti pimpinan perusahaan Anda bicara banyak graphic Anda teriak gitu ya kayak mas pak saya udah mengikuti acara Pak, jadi itu graphic Pak. Cukup ini dikip oleh ada aja ya kayak berarti Anda ketika bicara no graphic, tidak ada graphic. Oke, enough kah? Saatnya kita menuju ke segmen berikutnya. Ini tulisannya. Kenapa hari ini kita hadir? Ini alasannya. Brother, silakan Anda baca. Pesona spirit pembicaraan di tengah pandemi COVID. Di saat COVID-19 hari itu, Kak, Maret 2020. Banyak banget yang hari ini cemburu dengan Anda yang berlima ini pengen banget ngadain kayak gini, Kak. Karena pandemi hari itu nggak bisa kayak gini. Akhirnya apa? Maret 2020 kami diberi amanah oleh protokoler RI 2 untuk memberikan spirit public speaking untuk menuju flight ke satu titik ini, kawan. Do it, lakukan untuk bicara mulai detik ini. Karena dari sini, dari bicara tentang Solomon, Anda bisa ngasih kesimpulan. Oh iya, berarti kita masuk ke Samudra Public Speaking Part 2. Apa itu, Kak? Tanpa Anda sadari, saya bicara tentang Solomon, Anda masuk ke skill komunikasi yang pertama, educate. Ketika Anda bicara di jasa raja, berikan sesuatu yang baru kepada customer Anda. Berilah reward kepada customer Anda. Berilah sesuatu yang baru kepada customer Anda. Berilah sesuatu yang baru kepada orang-orang yang Anda bicara di situ. Yang kedua, entertain. Kenapa jasa raja putra ya biasanya? Kenapa jasa raja putra ini benarnya terus berkibar? Ceritakan di situ dengan sekian pengalaman yang Anda lakukan dan Anda terima. Karena generasi hari ini, generasi milenial apalagi, mereka generasi storytelling. Dia senang banget kalau ada cerita di situ. Betul? Generasi visual. Seperti saya bercerita tentang Solomon depan Anda.
Dan terakhir adalah explain, teknik deduktif. Jelaskan tentang jasa raharja di depan customer Anda dengan elegan, dengan teknik deduktif. Tanpa harus memperjelaskan apa itu jasa raharja putra, tapi dengan cerita-cerita Anda sudah menunjukkan tentang, oh yes, I love it, jasa raharja putra. Nah sekarang, andaikan saya back ini gambar ke satu titik ini, yes. Dan saya minta Anda tampil di sini menjelaskan. Seperti saya menjelaskan hari ini, dengan gambar sama, tulisan sama, soundnya sama. Tapi saya yakin di 5 kawan ini bicaranya pasti beda-beda. Tak percaya? Kita buktikan hari ini. Senang saya kalau ada segmen ini ya. Aduh gua ngomong kayaknya nih. Kira-kira menurut Anda siapa dulu? Mas Bio. Menurut Mas Bio kira-kira siapa dulu? Oke. Silahkan dipegang mikrofonnya. Tidak di situ Mas Bio, standby di sini. Mohon. Baik, topik kita siang ini adalah pesona spirit berbicara di tengah pandemi COVID-19. Next slide. Teman-teman pada tahu ini bendera dari negara mana? Dari mana? Oh, Solomon. Wah, sangat pintar sekali ya. Solomon itu merupakan daerah negara kecil yang ada di Asia Pasifik dan terkenal sebagai daerah yang keterbelakangan dan termiskin. Tapi yang dapat kita ambil pelajaran dari negara Solomon, negara kecil ini adalah negara Solomon ini memiliki semangat untuk belajar, khususnya di bidang komunikasi. Bisa kita lihat di sini bahwa potret dari masyarakat Solomon seperti ini, memakaikan baju kaos, anak-anaknya ada yang tidak memakai baju juga. Tapi kita perlu belajar banyak dari negara Solomon ini akan spiritnya, akan kemajuannya. Bisa kita lihat di sini, ini pohon yang merupakan penyebar virus yang ada di sana. Itulah yang menyebabkan kenapa negara Solomon itu menjadi negara termiskin. Dan alasan mereka untuk belajar komunikasi adalah ingin berkomunikasi dengan yang Maha Pencipta. Dan pada saat itu, semua penduduk Solomon ingin berkomunikasi dengan Tuhan, itu berbaris di depan pohon tersebut dengan mengatakan seperti ini. Tuhan, Kau tidak tuli dan juga tidak buta. Mohon terima doa kami, yaitu hancurkan pohon ini. Dan yang terjadi adalah pohon tersebut tumbang. Dan itulah the power of speaking. Terima kasih. Amazing, I love it. Luar biasa. Ya, di sini sekarang masuk pada segmen kedua, di mana itu mengenai pesona spirit pembicara di tengah pandemi COVID-19. Ketika COVID-19 ini terjadi, ada satu negara yang di mana warganya itu haus akan ajaran untuk public speaking, di mana itu adalah negaranya adalah di sini. Ada yang tahu ini negara apa? Makasih sudah menjawab. Betul. Negara Solomon ini merupakan negara di kepulauan Solomon ini merupakan kepulauan terkecil di ujung. Ini merupakan, jika kita melihat foto di slide ini merupakan potret negara Solomon, di mana tanah Solomon itu merupakan kepulauan terkecil dan miskin se-Asia Pasifik. Kemudian tim datang ke sana untuk mengajarkan dan memberikan ajaran mengenai public speaking, di mana di sana tim berada sekitar 10 hari lamanya untuk mengajarkan mereka public speaking. Namun kita datang karena mereka semangat sekali untuk belajar kembali setelah terpapar oleh COVID-19.
Di Kepulauan Solomon ini mereka mempunyai satu masalah. Kenapa dikatakan negara termiskin, yaitu dengan adanya pohon ini. Pohon ini pohon apa sih? Pohon ini itu pohon yang membawa virus kepada mereka sehingga mereka susah untuk beraktivitas. Nah, dengan adanya public speaking ini mereka meminta warga Kepulauan Solomon ini, walaupun mereka tidak mempunyai dana yang banyak, sumber yang banyak, namun mereka meminta untuk diajarkan cara berkomunikasi yang baik agar dapat terus berkembang. Salah satu caranya adalah dengan kekuatan power of speaking, di mana dengan kita percaya atas power tersebut, pohon ini pun bisa diruntuhkan. Pohon ini bisa tumbang dengan adanya kepercayaan atas power voice mereka. Kemudian atas hasilnya adalah pohon itu tumbang karena mereka berhasil power of speaking. Sekarang ambil jelaskan tentang ini kan? Slide ini merupakan slide di mana kita bisa melihat di mana zaman sekarang itu masih banyak orang tua yang suaranya keras terhadap anak. Cara berbicara kepada anak itu juga penting. Teriakan merupakan salah satu cara komunikasi yang tidak baik, di mana satu teriakan dapat membunuh jutaan hormon anak. Sehingga komunikasi kepada anak baiknya tidak dilakukan dengan cara berteriak, namun dengan volume yang halus dan baik. Demikian. Amazing, I like it. Good. Terima kasih. Oh, luar biasa. Terima kasih Kak. Iya, Bapak. Ada dapat ilmu banyak hari ini. 6 jam yang lalu, you nggak tahu grafik. Oh, I know. Saya udah tahu grafik. Kemarin Anda nggak tahu kalau, ada smile face, smile voice. Tuhan menggerakkan lisan saya yang lemah ini untuk mentransferkan kalimat ini kepada Anda, dan Anda tahu, oke, smile face, smile face. Hari ini perubahan sudah terjadi. Wujud Anda 6 tahun yang lalu gak kayak gini. Lagi nganggur, kau bersujud, kau berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku ingin kerja ya. Tuhan menggerakkan doamu, dan Anda di posisi hari ini. Bersyukurlah brother sister. Hari ini melalui SDMC. Ini bukan karena SDMC-nya, Tuhan yang menggerakkan Anda, menggerakkan SDMC. Yuk kita harus belajar tentang firman Tuhan, ciptaan-ciptaan Tuhan, lisan yang digerakkan ini. Semua perubahan sudah terjadi. Coba dekat 10 tahun yang lalu. Jasara Harja indah banget hari itu. Dan sekarang better than before, lebih indah pastinya. Karena 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Itu hari itu di mana kau ini? Ini di mana Kak? Makassar. 10 tahun yang lalu kau mengenal Yahoo kah? Saya masih SD. Enggak Kak? Pada waktu itu Yahoo Mail. Pernah merasakan nggak Kak? Yahoo hari itu. Pernah kah? Pernah kan? Semua pernah bersahabat dengan icon ini. Tak tahu dia kemana sekarang. Karena speednya ternyata laut. Udah kalah dengan referensi terbarunya apa? 10 tahun yang lalu Anda melihat seorang bapak keluar dari kamar sambil membawa teh manisnya. Pegang handphone, ditekan tombol powernya. Muncul orang berjabat tangan. Muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah kawan. Tak tahu dia kemana sekarang. Karena bergeraknya dunia-dunia smartphone hampir kalah dengan Android dan iPhone-nya. Bukankah ini handphone yang ada maksudkah? Ketika saya munculkan gambar ini gambar lagi berkomunikasi dengan Anda. Tiba-tiba Anda membuka file-file. Oh iya, gue pernah tuh megang handphone yang seberat itu. That communication. Dari manapun Anda berasal. Ketika saya munculkan gambar berikut ini, di slide yang warna samping ini, Anda akan mereview komunikasi Anda ke beberapa tahun silam. Kalau Anda pernah berada di satu titik ini, kawan. Tak bisa dipungkiri, gaya komunikasimu waktu SD pasti beda dengan hari ini. Gaya komunikasi Anda waktu itu dengan kostum ini pasti beda. Tapi Anda rindu banget masa-masa itu.
Hari ini yang Anda temui customer generasi milenial, generasi alpha, generasi X, Y, Z. Yang mana mereka kostumnya pasti tak mau mereka kayak gini. Kawan adik-adikmu tak mau mereka lebaran kostumnya kayak gini. Hari ini berbeda, brother. Yang Muslim pernah mendengar ungkapan Ali bin Abi Thalib, khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Tiba-tiba Jasara Harja diminta untuk presentasi di Pak Anak TK. Tantangan kawan. Apakah Anda mengatakan, selamat siang anak-anak, hari ini kami dari Jasara Harja ya. Jadi begini nak, jadi Jasara Harja itu anak horor banget bapak ini itu ya. Dan Anda mengatakan, hai, saya senang ketemu, apa kabar hari ini? Oh lu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oh di Jemal Pipin hiji-hiji. Habis itu Anda dibawa sama corporate Anda Jasara Harja untuk presentasi Jasara Harja ke anak SMA. Apa mau anak SMA gitu kan kayak depan anak TK? Gitu. Yang kumisnya tipis-tipis gitu ya. Zaman sudah berubah. Segmen ini membawa Anda mengatakan, oh ya, perubahan ini tak akan pernah berhenti. Meski kita bersikap tidak ikut berubah. Karena apa kawan? Ya zaman sudah berubah. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Saatnya menghijrahkan strategi bicara kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena apa? Saya akan bawa Anda ke alam komunikasi, bahwa komunikasi ini sangat dibutuhkan hari ini. Karena ternyata beberapa tahun silam sebelum Anda masuk ke Jasara Harja, Anda pun tanpa Anda sadari sebelum mengenal SDMC, sebelum mengenal kami hari ini, Anda pun pernah berkomunikasi dengan orang-orang sekitar Anda ketika Anda di bangku. Prosesi wisuda akan segera dimulai. Tiba-tiba protokolnya di belakang dia teriak, Mas jangan mulai dulu mas acaranya mas, kita nunggu satu orang lagi mas, kasihan dia jauh dari Watampone Pak Chandra, tolong tunggu sebentar. 45 menit kita nunggu satu orang wisudawan itu. Komunikasi verbal, visual, satu aula hari itu sudah tak enak dipandang. Kenapa dia terlambat? Anda lihatnya bukan dengan mata ya kayak. Anda bisa menyimpulkannya bukan dengan mata, bukan dengan your auditory, tapi dengan rasa. Kenapa dia terlambat hari wisuda? Ini alasannya kawan. Ayah ini harus berjalan dengan anak 2 jam 30 menit dari rumah menuju ke kampus karena tidak punya uang untuk naik PT-PT. Dia nggak bicara apa-apa, tapi bahasa tubuhnya lagi bicara. Kekesalan seluruh insan di aula itu berubah menjadi cinta. Komunikasi visual yang tadinya dia kesal banget dengan anak ini berubah jadi cinta. Hanya dengan satu potret sang ayah yang menggunakan batik yang sangat sederhana tapi cintanya yang istimewa. Dia nggak dengan seluruh insan di dalamnya. Bukankah ini juga impian Anda kan? Di Jasara Harja Anda ingin memberikan cinta kepada orang-orang tercinta Anda, walaupun tidak hanya dikomunikasikan dengan lisan, tapi dengan bahasa tubuh. Kapan itu terjadi, brother sister? 2018. Dan tayangan ini kami tayangkan di kampus UIN Araniri Aceh. 5.000 orang hari itu hadir, termasuk korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Di dalamnya calon wisudawan wisudawati. Saya tayangkan video barusan seperti kepada Anda. Apa yang terjadi di belakang? Lagi-lagi Tuhan menggerakkan satu perempuan kelahiran Tanah Lok Semawe. Ini anaknya. Dia teriak, Mas, aku ketua badan eksekutif mahasiswa di kampus ini Pak Chandra. Aku kelahiran Lok Semawe Pak Happy. Aku melihat tayangan video barusan, aku berjanji dengan teman-teman minggu depan ketika disebutkan namaku Pak Chandra naik ke atas panggung saat wisuda, aku akan berikan toga ini sebagai bukti komunikasi kami dengan orang tua. Aku akan berikan kepada orang tuaku, tapi Tuhan berkehendak lain. Maka ada ungkapan penyair itu indah, angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Komunikasi penyair hari itu menembus ruang dan waktu sampai hari ini.
Angin itu kadang berhembus, tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ini perempuan ini detik-detik mau diwisuda dia meninggal dunia. Dia nggak bisa merasakan indahnya pakai toga. Disebutkan nggak namanya saat wisuda? Yes, kami sebutkan. Rina Maharani, sang almarhumah dari Bumi Lok Semawe. Tapi ketika disebutkan nama almarhumah, yang datang itu adalah seorang ayah lari dia di belakang aula. Dia mengatakan, izinkan Pak Chandra aku naik ke atas panggung. Aku adalah ayah dari almarhumah. Izinkan aku untuk menggantikan posisi almarhumah yang sudah disemayamkan di kuburnya. Dia naik ke atas panggung, dia nggak bicara apa-apa, tapi bahasa tubuhnya lagi bicara, kawan. Dia lagi berkomunikasi dengan alam Nanggro Aceh Darussalam bahwa kekuatan cinta akan muncul di situ. Setiap saya munculkan ini, pasti Anda akan mengolah rasa, bukan vokal, bukan bahasa tubuh. 2019 ini buktinya. Coba kita melihatnya dengan rasa. Karena komunikasi kita dengan satu objek, bukan hanya dengan mata, bukan dengan auditori, tapi dengan rasa. Dari sini kita bisa menyimpulkan, kawan, oh ya, that communication. Rugi kalau hanya hari ini belajar tentang public speaking. Public speaking dipelajari 8 jam, kawan. Public speaking dipelajari 2 days, 2 hari. Tapi hari ini Tuhan menggerakkan kami belajar public speaking, tak hanya skill komunikasi, tapi sense of motivation. Di jasa raharja Anda bisa berkomunikasi dengan orang selama di dalamnya ada sense of communication. Di jasa raharja putra Anda bisa berkiprah karena di kanan kiri Anda ada your parents yang Anda cinta dan keluarga yang Anda bangga. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Kenapa setiap segmen ini di mana-mana loh, Kak? Itu suasana berubah loh, Kak. Saya 2 jam hari ini bicara, tak ada orang yang ngantuk hari ini. Kayak gitu, Anda pun tertawa. Tapi kalau saya komunikasi tadi, Anda sudah di intro di awal. Teman-teman, olah vokal itu mudah. Olah bahasa tubuh itu mudah. Tapi olah rasa, itu yang Anda rindukan hari ini. Maka lihatlah dengan hati, bukan dengan mata. Mulai. Saya melihat sorotan mata Anda udah mulai berubah di situ. Waduh, ini bawang gitu ya. Kenapa? How to say 97% cara kita bicara. What to say isi bicaranya hanya 3%. Saya Chandra, salam public speaker untuk jasa Raharja Putra. Tepuk tangan untuk kita semua. Udah teh, selesai nih. Ada mau tanggung jawab gak? Oh, sok, gak apa-apa, masih ada waktu. Oke, silahkan Kak. Dikasihkan mikrofonnya. Silahkan. Siap. Bagaimana sih Pak sebenarnya yang tepat ya ketika kita mencoba dengan kita atau kita dengan siapapun yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan dari misalkan contoh kalau kayak saya selalu tangan di depan, tapi ada orang yang menganggap itu kurang tepat. Iya Pak, banyak Pak. Mungkin kalau dari Bapak ada gambaran seperti apa? Yes, terima kasih. Abang kita bicara hari ini pun saya melihat tangan Anda wajar-wajar saja gitu loh.
Ada tangan yang ketika bicara tanpa mikrofon ya, Kak. Perkenalkan Pak, kami dari Jasa Raja Putra. Jadi begini Pak, kaku brother. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluknya. Kaku. Tapi maksudnya tangan itu tidak ada latihan bahasa tubuh khusus untuk tangan ketika bicara. Natural itu lebih elegan dibandingkan tangan yang harus bagaimana dan seperti apa. Contoh, kalau tangan terlalu over bicaranya, bahasa tubuh tangannya terlalu over sampai di depannya customer nih Kak. Jadi begini Bu ya, jadi kami ini sebagai jasa, jadi gini Pak, itu yang maksudnya. Jadi kurang elegan, maaf, kurang sopan mungkin. Jadi ada yang, tapi Pak katanya di area tangan di depan juga nggak ada. Yang akan diperhatikan oleh customer sebenarnya bukan di bahasa tangan Anda, tapi how to, cara Anda menyampaikan dengan narasi Anda itu. Tapi tangan tetap ikut, tapi nggak terlalu dipaksa, terlalu dibuat-buat dan sebagainya. Kalau tadi ada yang keliru dari tangan Anda bicara, pasti saya akan cut. Mas, iya Mas, sebelum Anda bertanya saya sudah meng-capture tangan Anda, mungkin kurang elegan. Tapi hampir beberapa kali Anda pegang mikrofon, Anda bicara, saya melihat masih dalam koridor gitu kayak, maksudnya aman. Gitu. Jadi tidak ada segmen khusus bagaimana tangan ketika bicara, gitu kayak. Good luck lagi. Ada yang lain? Sehat semuanya. Sampaikan salam kami untuk semua keluarga besar dari Jasa Raja Putra. Semangat belajar harus berubah, tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari diri yang lain. 3 tahun yang lalu ada yang graduated sekarang. 6 jam yang lalu ada belum tahu kisah Solomon. Kemarin ada belum tahu kisah Solomon sekarang. Dia sekarang udah tahu, oh ternyata teriakan itu dampak dahsyat sekali. Lebih baik teriak kepada sang penggugahnya daripada berteriak kepada orang-orang sekitar yang memberikan kepada saya bercanda. Teh, hatur nuhun ya. Saya harus kembali dan sampaikan salam kami untuk keluarga tercinta Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami bersama SDRC hari ini. Saya bicara bersama Production Management. Salam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir dan fokus sampai akhir ya. Setelah ini kita tidak mengakhiri kelas hari ini komunikasi dan publik gitu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Nanti sebelum kita balik kita ambil waktu dulu. Terima kasih. Sehat semuanya. Sampaikan salam kami untuk semua keluarga besar dari Jasa Raja Putra. Semangat belajar harus berubah, tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari diri yang lain. 3 tahun yang lalu ada yang graduated sekarang. 6 jam yang lalu ada belum tahu kisah Solomon. Kemarin ada belum tahu kisah Solomon sekarang. Dia sekarang udah tahu, oh ternyata teriakan. Abang kita bicara hari ini pun saya melihat tangan Anda wajar-wajar saja gitu loh. Ada tangan yang ketika bicara tanpa mikrofon ya Kak. Perkenalkan Pak, kami dari Jasa Raja Putra. Jadi begini Pak, kaku brother. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluknya. Kaku. Tapi maksudnya tangan itu tidak ada latihan bahasa kayak gitu, Anda pun tertawa. Tapi kalau saya komunikasi tadi, Anda sudah di intro di awal, teman-teman. Olah vokal itu mudah, olah bahasa tubuh itu mudah, tapi olah rasa itu yang Anda rindukan hari ini. Maka lihatlah dengan hati, bukan dengan mata. Mulai, saya melihat sorotan mata Anda udah mulai berubah di situ. Waduh, ini bawang gitu ya. Kenapa? How to say 97% cara prosesi wisuda akan segera dimulai. Tiba-tiba protokolnya di belakang dia teriak, Mas jangan mulai dulu mas acaranya mas, kita nunggu satu orang lagi mas, kasihan dia jauh dari Watampo dari Pak Chandra, tolong tunggu sebentar. 45 menit kita nunggu satu orang wisudawan itu. Komunikasi verbal, visual, satu awal hari itu sudah tak enak dipandang. Kenapa dia terlambat?
Anda lihatnya bukan dengan mata ya Kak ya. Anda dapat ilmu banyak hari ini. 6 jam yang lalu, you nggak tahu grafik. Oh, I know. Saya udah tahu grafik. Kemarin Anda nggak tahu kalau, oh, ada smile face, smile voice. Tuhan menggerakkan lisan saya yang lemah ini untuk mentransferkan kalimat ini kepada Anda. Dan Anda tahu, okay, smile face, smile voice. Hari ini perubahan sudah terjadi. Wujud Anda 6 tahun yang lalu gak kayak gini. Lagi. Ya, di sini sekarang masuk pada segmen kedua di mana itu mengenai pesona spirit pembicara di tengah pandemi COVID-19. Ketika COVID-19 ini terjadi, ada satu negara yang di mana warganya itu haus akan ajaran untuk public speaking, di mana itu adalah negaranya adalah di sini. Ada yang tahu ini negara apa? Makasih sudah menjawab. Betul. Baik, topik kita siang ini adalah pesona spirit berbicara di tengah pandemi COVID-19. Next slide. Teman-teman pada tahu ini bendera dari negara mana? Dari mana? Oh, Solomon. Wah, sangat pintar sekali ya. Solomon itu merupakan daerah negara kecil. Do it, lakukan untuk bicara mulai detik ini. Karena dari sini, dari bicara tentang Solomon, Anda bisa ngasih kesimpulan. Oh iya, berarti kita masuk ke Samudra Public Speaking Part 2. Apa itu Kak? Tanpa Anda sadari, saya bicara tentang Solomon, Anda masuk ke skill komunikasi yang pertama, educate. Ketika Anda bicara di dasar harga, berikan sesuatu yang baru kepada customer Anda. Berilah reward kepada customer Anda. Berilah sesuatu. Kita bersama para marketing Toyota di Sunter. Kami capture mereka, kita bawa langsung ke lapangan, ke mall, dia bicara depan customer. Anda tahu apa yang terjadi? 12 tahun mereka menjadi seorang marketer people, baru tahu ternyata gagalnya mereka bicara di depan customer, dan mereka nggak suka banget customernya gara-gara ketika dia bicara, orang marketingnya bicaranya sambil menyimpan tangan di saku. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Bicandra dari Tasikmalaya. Kita coba hari ini. Oke. Bisa diulangi Kak? Ada yang terpeleset di situ? Iya betul. Siap, tenang Kak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Adamina dari Bibliotek. Saat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar soal itu? Dan Anda mengatakan, oh iya ini makhluknya yang bicara ya. Itu namanya voice over kawan. And next, kita bergabung dengan teman-teman di Trans TV dan Trans 7. Di Trans TV, malam-malam kita intermezzo dulu ya Kak ya. Ada pasti pernah melihat satu tayangan ini. Kita belajar tentang dunia. Apa Anda ikutan ke kampus UI, apalagi hanya untuk angkat kedua tangan dan berbayar 750.000 per 15 menit. Cukup di sini, do it now, dan jangan sampai gagal di segmen ini. Mulai. Step. Angkat kedua tangannya secara harja. Siap ya Kak ya, ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda tetap tertutup. Saya tidak butuh vokal Anda di segmen ini. Yang saya butuhkan adalah tangan Anda. Buka, tutup, buka. Tapi soundnya cakep banget. Tantangan bagi pembicara di siang hari. Apalagi after lunch. Kalau saya nggak bisa bermain cantik dengan Anda, suasana sejuk kayak gini, itu yang akan terjadi, akan banyak peserta yang akan menghentikan cipta. Musiknya kayak gini pula. Tapi hari ini saya bermain dengan enzim 5 orang kawan ini. Apakah Anda di zona otak kanan atau otak kiri? Pasti akan diingat oleh customer Anda. Itu yang akan kita kupas hari ini selama 2 hours, 2 jam ke depan. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ada tulisan menarik di sini. Saya mohon ada yang membaca narasi ini dengan baik. Biasanya teman-teman di sini jago-jago bahasa Inggrisnya kayaknya ya. Kak. Yang ini Kak. Dear brilliant communicators for your election
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kami untuk keluarga besar SDMC dan guru kami Pak Profesor Dr. Ismail yang terhormat yang sudah menemani 5 kawan kita. Dari cara duduknya kayaknya ini pembicara-pembicara hebat semua. Dalam waktu 2 jam sebelum kami kembali ke Istana Bogor dan setelah kami bertemu hampir kurang lebih 250 para pembicara di Muara Bungo